Setelah muhasabah, timbul pertanyaan, apakah kebaikan saya tidak termasuk kebaikan yang sia-sia di sisi Allah? Apa tolak ukur yang dapat dijadikan acuan sehingga saya yakin bahwa kebaikan saya juga dinilai baik oleh Allah? Tolak ukurnya, ya, kebaikan yang dinilai oleh Allah itu disebut amal soleh. Ya, tidak semua kebaikan, tidak semua perbuatan itu dikatakan soleh. Ya. Tolak ukurnya itu. Lah kapan itu disebut soleh? Maka ada ketentuan dari Allah. Pertama, kebaikan itu kita lakukan murni ikhlas karena mengharap ridha Allah. Fa'budullaha mukhlisina lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Terus Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perbuatan baik kita tujuan utamanya itu lillah, bukan lil fulus, bukan untuk uang, bukan lil mansib, bukan untuk jabatan kedudukan, bukan lis suhroh, bukan untuk ketenaran, bukan untuk lil madah, bukan agar mendapat pujian manusia, bukan itu tujuan kebaikan. Tujuan kebaikan agar dinilai soleh di hadapan Allah, yang pertama ikhlas karena Allah, mukhlis, orangnya disebut mukhlis. Mukhlis dari kata akhlaso. Akhlaso sifatnya disebut ikhlas. Ada tambahan hamzah di depannya, alif. Khalaso depannya ada hamzah atau alif itu. Jadi akhlaso. Kalau khalaso itu murni, jernih. Kalau akhlaso ada usaha untuk memurnikan atau menjernihkan. Misalkan di dalam ini ada air, airnya jernih, tidak tercampur dengan kotoran, maka airnya disebut kholis. Nah, ketika tercampur kotoran, debu atau apapun, misalkan lalat dan lain sebagainya, saya berusaha memurnikan air ini dari kotoran yang mencampuri di dalamnya. Usaha saya ini disebut akhlaso. Nah, dalam hal ini tentu usaha yang dimaksud adalah memurnikan hati, memurnikan niat. Jangan sampai kebaikan yang saya lakukan itu karena yang lain-lain. Kalau awalnya itu karena mengharap yang lain-lain, entah mengharap uang, mengharap pujian, mengharap ketenaran, maka segera tashihun niyah, luruskan niat. Jangan sampai kebaikan kita lakukan karena bukan untuk Allah menjadi sia-sia, tidak dapat nilai kebaikan di sisi Allah sehingga tidak disebut soleh. Itu pertama. Yang kedua, tolak ukur kebaikan kita di sisi Allah dianggap dan disebut soleh itu ittiba'u Rasulillah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi dengan mengikuti Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi berbuat baik saja tidak cukup kalau tidak mengikuti ketentuan Rasulullah. Maka tolak ukur kebaikan itu diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat tadi. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'u Rasulillah, mengikuti apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Baru itu disebut soleh. Ikhlas karena Allah
amal soleh itu tidak bisa dilakukan tanpa iman. Makanya orang-orang kafir itu banyak perbuatan baiknya namun tidak disebut soleh oleh Allah. Mengapa? Karena mereka melakukan perbuatan baik itu landasannya bukan lillah, tidak ada keimanan. Maka a'maluhum kasarob, hanya disebut amal biasa, bukan amal soleh. Amal biasa yang seperti fata morgana. Dikiranya dia melakukan satu kebaikan, ternyata di hadapan Allah tidak mendapatkan balasan kebaikannya, maka laksana fata morgana. Fata morgana itu kalau di tengah teriknya panas matahari, kita haus, tampak di jauh itu semacam ada air. Namun saat kita dekati air itu ternyata tidak ada. Itu fata morgana, sarop. Begitu pula orang-orang kafir. Mereka mengira melakukan perbuatan baik di dunia ini, mengira nanti akan masuk surga. Sampai di sana, apa yang diharapkan tidak ada. Tidak mendapat balasan kebaikan dari Allah. Maka perbuatan baik orang-orang yang tidak mengimani Allah, tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hak untuk disembah, maka tidak disebut soleh, hanya amal biasa, hanya disebut amal. Namun kalau itu landasannya iman, ikhlas hanya mengharap ridho Allah, kemudian ittiba'u Rasulillah, maka disebut al-a'mal as-solihah, amal soleh. Sehingga amal soleh ini bukti nyata dari pengakuan keimanan seseorang. Sehingga iman itu bukan di lisan, iman bukan di mata, iman bukan di telinga. Iman itu ada di dalam hati. Kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka lisannya juga akan lurus, matanya akan lurus, penglihatannya, pendengarannya juga akan lurus, tidak neko-neko, kemaluannya juga akan lurus, tidak disalurkan kecuali hanya pada yang halal. Itu kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan. Maka Nabi kan bersabda at-taqwa hahuna, taqwa hahuna, taqwa hahuna. Ini loh dalam hati jenenge takwa kuwi. Karena kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, maka lisannya, ucapannya akan soleh. Berkata baik itu termasuk amal soleh. Penglihatan, melihat yang baik itu termasuk amal soleh. Mendengar yang baik-baik itu bagian dari amal soleh. Ya. Tangan ini digunakan untuk yang baik-baik, bekerja mencari rezeki dari yang baik-baik, itu amal soleh. Kaki digunakan melangkah ke tempat yang Allah ridhoi, itu amal soleh. Maka pengakuan iman seseorang tidak cukup di lisan, harus sampai turun ke mata hati, kemudian dibuktikan dengan amal soleh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekalipun kita seringkali mengucap iman, iman, iman melalui lisan kita, namun lisan juga masih sering dusta, sering fitnah, sering caci maki. Kaki digunakan melangkah ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi. Kemaluan disalurkan kepada yang tidak halal. Sekalipun kita sudah sholat, tetap amal kita tidak soleh. Karena yang namanya iman harus dibuktikan. Buktinya apa? Amal soleh itu bergandeng begini, melekat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang amanu, iman, yaitu beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh. Di tengah-tengah antara iman, amanu, dan amilus sholihat, di situ ada wawu. Wawunya wawu ma'iyah. Wawul ma'iyah itu fungsinya lil ilsaq, untuk melekat, merekatkan. Sehingga
ada dua syarat untuk mendapatkan surganya Allah, yaitu iman dan amal soleh. Amal saja tanpa iman tidak disebut soleh, maka tidak diterima oleh Allah. Iman saja, pengakuan di lisan, tidak dibuktikan melalui perbuatan nyata, dari ujung rambut mau sampai ujung kaki, tidak diikuti, dibuktikan dengan amal soleh, juga tidak akan diterima. Tidak layak mendapatkan surganya Allah. Yang pantas mendapatkan kabar gembira berupa surga dari Allah itu iman dan amal soleh menurut ayat itu. Dalam ayat itu ya, Al-Baqarah ayat 25 atau berapa itu, saat Allah hendak menjelaskan surga, siapa saja yang berhak masuk ke dalam surgaku, yaitu surganya Allah, Allah sebutkan syaratnya dulu. Gambarannya, ini kalau ada satu perusahaan ingin merekrut tenaga kerja, perusahaan ini punya aturan, syarat-syaratnya disebutkan, salah satunya yang bisa setiap hari datang jam 7 pagi. Maka secara otomatis yang datangnya di atas jam 7 pagi tidak lolos, tidak diterima. Itu gambaran mudahnya. Maka kalau kita menginginkan kerja di tempat itu, yang awalnya bangunnya kesiangan terus, pasti kita akan merubah diri karena gajinya besar. Asal bisa datang tidak lebih dari jam 7, pasti diterima di perusahaan itu dengan gaji besar. Biasanya ada di antara kita bangun kesiangan jam 8, jam 9, sudah barang tentu tidak akan diterima menjadi karyawan di perusahaan itu. Kita tahu begitu, pasti ya, banyak orang yang akan berubah. Berusaha sekuat tenaga, tidak bangun kesiangan lagi, bangun pagi-pagi, ya, siap-siap berangkat sampai tempat itu tidak lebih dari jam 7. Karena salah satu syarat diterimanya sebagai karyawan di tempat itu datang tidak lebih dari jam 7. Itu kriteria yang boleh diterima di tempat kerja itu. Lah begitu pula surganya Allah. Allah punya ketentuan yang berhak dan aku izinkan kelak untuk menjadi penghuni-penghuni surgaku, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalamnya mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang disucikan. Tidak ada kesedihan lagi di situ, tidak ada rasa sakit lagi di situ, tidak ada halal haram lagi di situ, tidak buang air kecil, buang air besar lagi di situ. Kenikmatannya abadi, tidak pernah luntur kenikmatan yang ada dalam surgaku. Kriterianya pertama harus iman kepadaku. Kriteria kedua harus membuktikan keimanannya dengan amal soleh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, bukti bahwa itu amal soleh, maka dia melakukan satu perbuatan, tujuannya yang utama harus diperuntukkan mengharap ridhoku. Selain itu harus mengikuti tuntunan Rasulku. Kriterianya itu dari Allah. Nah, kita harusnya, kalau tadi terkait urusan pekerjaan saja, banyak manusia yang mau berubah, berusaha datang tepat waktu, tidak lebih dari jam 7. Tentu ini surga, janjinya Allah. Masa hati kita juga masih tertutup, tidak mau? Harusnya usaha kita untuk berbenah lebih daripada usaha kita berbenah dalam masalah duniawi tadi. Harusnya lebih semangat lagi, lebih ini lagi, lebih itu. Karena kriteria diterima di surganya Allah, Allah pasang kriteria iman dan amal soleh itu. Iman dan amal soleh. Imannya dibuktikan dengan amal soleh. Sekalipun lisan ngaku iman, kalau masih zina, masih kholwat, masih mabuk, masih korupsi, masih menyakiti hati saudaranya, maka imannya belum terbukti dengan amal soleh. Jangan harap surga kalau begitu. Maka baca ayat dengan hati yang salim,
Sehingga kita akan bisa menarik ibrah pelajaran. Tidak menutup kemungkinan hati menjadi bergetar. Tidak jarang air mata meleleh. Kalau membaca ayat Allah, hadis Nabi dengan qalbun salim, dengan mata batin. Diresapi betul, dirasa-rasaki. Gunakan ayat dan hadis untuk nduding dirinya sendiri. Jangan untuk nduding orang lain. Jadi baca ayat dengan mata batin, kemudian resapi ayat itu, pahami, duding pada dirinya sendiri. Saya telah melakukan ini. Menyimpang dari ayat ini. Saya telah menyimpang dari hadis Nabi yang ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan gunakan ayat hadis untuk ndudingi wong liya. Kalau kita gunakan ndudingi wong liya, sudah kita sibuk dengan orang lain. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Lah kowe, aku bener dewi. Akan seperti itu jadinya. Ya, ukuran kebaikan itu landasannya iman. Iman dibuktikan dengan amal soleh. Untuk bisa disebut amal soleh, maka harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah saja tidak cukup, harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa saling terpisah. Ikhlas tok karena Allah. Aku ikhlas tenan iki. Tetapi ternyata tidak sesuai tuntunan Rasulullah, maka Allah juga tidak akan menerima. Mengikuti tuntunan Rasulullah, tetapi tujuannya bukan untuk Allah, untuk yang lain-lain, maka juga tidak menjadi soleh, tidak diterima. Harus ikhlas karena Allah dan ittiba'u Rasulillah. Ya, ada lagi.